menjadi baru seturut kehendak-Mu.
menjadi baru seturut kehendak-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi baru seturut kehendak-Mu. Seturut kehendak-Mu, Tuhan, seturut kehendak-Mu. Basuhlah aku di dalam kasih-Mu, jurang semu, tak mampu, takut dan malu memandang pada wajah-Mu. Ampuni aku dalam cinta-Mu, basuhlah aku di dalam kasih-Mu, kembali pulang dan menjadi
baru seturut kehendak-Mu.
seturut kehendak-Mu. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Disampaikan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yober Sulupadang, Sarjana Teologi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita terus menjalani waktu karunia Tuhan yang terus diwarnai oleh dinamika kehidupan. Ada waktu kita senang, ada pula waktu kita merasakan duka. Yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itulah yang meneguhkan kita terus menjalani kehidupan ini. Teguh dalam penderitaan, tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu Tuhan besertamu.
Kita akan membaca Mazmur yang akan kita baca secara responsoris oleh pemimpin dengan jemaat. Dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Kalimat yang tercetak agak keluar akan dibacakan oleh pemimpin atau liturgis, dan kalimat yang tercetak agak ke dalam akan dibacakan oleh Bapak Ibu jemaat sekalian. Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, Dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau. tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Amin. Ya Tuhanku, lumati kalemi. Oh Puang, Puange, palembek kami taringami, mirangi mi pasambayangku, mendasana masema sena. Mandasana masema sena, memasukkan Puang pada salahku, perang ini Puang tepat sembayangku, bengka moyaku, anding talingai. Wang liu kaboro, tu kapelong bangku. Oh Puang, Puange, palembek kami talingambi, mirangi pasambayangku, merasa
sambi laku papesana upakawabi sarang misalato Sidang jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri mendengarkan perintah bagasi ini, dan hendaknya kita melakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu dengarkanlah perintah bagasi dari surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9 demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. bertepi lewat panjang diri dalam takbir, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal, iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, yang terutama, kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Saudara-saudara, mari kita datang bersama-sama mengakui segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Kita tundukkan kepala sejenak, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sejenak kita menoleh ke belakang, merenungkan hidup di hadapan Tuhan. Kita akan sadar bahwa ada tutur kata dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hubungan dengan sesama,
Tentu ada kesalahan yang merusak hubungan kita, baik dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah dengan sesal dan malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita dengan penuh keyakinan menyatakan bersama atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terdengar. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kepada kamu sekalian yang senantiasa tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah berita anugerah dari Ibrani pasal 10 ayat 14. Demikian. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat ini menegaskan bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sudah sempurna, mutlak dan berlaku selamanya dalam menghapus dosa umatnya. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan kita dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Aku bersyukur padamu. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan
syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Hanya instrumen saja. Kita akan menyanyikan ayatnya yang pertama oleh kaum perempuan. Dilanjutkan instrumen saja. Ayatnya yang kedua oleh kaum pria. Jiwalah persembahanku yang kuberikan padamu, semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Ada natura yang dipersiapkan oleh warga jemaat. Ya, ada mangga manis. Ini akan kita peruntukkan untuk pengadaan AC jemaat. Ya, ini saya mengangkatnya tidak terlalu lama, jadi jika Bapak Ibu ada yang berminat untuk menguangkan, silakan langsung disebutkan. Beri harga 100 satu kali, 200 dua kali, 3 kali. Ini yang terakhir diperuntukkan untuk tim atau panitia PI ke Sidrap. 100 tadi, 100 pertama, 101 kali, 2 kali, 200 dari belakang, 202 kali, 203 kali. Ada lele. Iya. Ini akan diperuntukkan juga untuk pengadaan AC. Ya. Kasih harga 50.000 satu kali, 100 satu kali,
102 kali, 103 kali. Mas, kapotongan deh. Ya, masih untuk pengadaan AC. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ini yang terakhir. Ya que mereka menghilangkan lele segera. Masih untuk pengadaan AC 100.000 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah menguangkan natura kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Dipersilakan persembahan pujian dari SMGT Jemaat Biringkanaya.
Tuhan berkati anak-anak kita, selalu mengingatkan perjalanan hidup. Kadang-kadang kita mengeluh, kita merasa tidak berdaya. Tapi hari ini mereka ada di altar untuk menyatakan kekuatan iman dalam hidup. Kita akan bersama mendasari persekutuan dengan firman kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk mohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ketika kami boleh ada di tempat ini, Tuhan, kami sungguh belajar sekaligus mengimani sesungguhnya tuntunan jalan Tuhanlah yang kami lalui. Di tengah-tengah banyak jeritan, di tengah-tengah banyak ketidakmampuan kami untuk selalu teguh dalam berbagai penderitaan karena jalan salib Kristus. Berkati sukacita kami untuk selalu ada di dalam terang firman Tuhan, sehingga ketika kami membaca, merenungkan, menghayatinya, kami sungguh percaya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami pulang membawa berkas-berkas itu dan mengaminkan, menghidupi, menjadi kekuatan satu-satunya supaya kami teguh dalam penderitaan. Hamba-Mu Tuhan berkati berkata seturut kehendak-Mu. Berkati kami semua, sehingga di bawah terang firman Allah, kami akan terus bercahaya sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Kami telah sedia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan kita selanjutnya dari Kejadian 28, Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19a. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat ke-19a. Firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya, lalu berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikian firman Tuhan. Bacaan selanjutnya Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25.
Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25 dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2, judul Hidup oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun, jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan ini sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Jemaat dimohon berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan diri mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil menurut Matius pasal 13 ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Saya membaca dalam terjemahan baru edisi kedua. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan?
Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayatnya yang ke-36. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Kura Sumanga Puang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sebab oleh kasih karunia-Nya kita bersama-sama diperdengarkan firman kebenaran Allah. Yesus senantiasa bersabda bahwa yang disebut orang-orang berbahagia adalah mereka yang mendengar, melakukan, menghidupi firman kebenaran Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa oleh kasih karunia Allah, hari ini kita boleh dapat bertemu bersama. Kita percaya, saudara-saudara, bahwa apa yang boleh kita alami adalah berkat Tuhan. Karena itu izinkan saya menyampaikan pada kita, beri senyum terbaik untuk orang-orang di sampingmu. Kasih senyum yang paling baik. Saya tahu ini mungkin ada yang kipas-kipas, apa boleh. Ya, sudah beri senyum? Senyum yang di samping? Oh iya, dakopa toh. Saudara-saudara, dari 4 bagian bacaan termasuk Mazmur, kita diberi satu penekanan perenungan teguh dalam penderitaan. Dan di patama lempan bahasa Toraya tenakwa bantang umpasan kama parisan. Pertanyaan penting saudara-saudara dan perenungan kita hari ini ialah, apakah benar-benar kita masih teguh di tengah begitu banyak tantangan kehidupan kita? Tentu yang dimaksud penderitaan di sini adalah jalan kehidupan yang di dalamnya kita selalu berjalan pada jalan kehendak Allah. Sebab kita tahu juga banyak orang menderita karena ketidakmauannya. Banyak orang menderita karena kekerasan kepala. Masihkah kita teguh, saudara-saudara, ketika kita menyaksikan banyak hal di sekitar kita yang jauh dari begitu banyak jalan kebenaran?
Ketika doa kita tidak dijawab-jawab Tuhan. Ketika hidup kita saksikan menurut kita jalan bersama Allah. Tapi kemudian segala yang kita minta belum diberi Tuhan. Masihkah kita teguh saudara-saudara dalam penderitaan ketika kita tahu pasangan kita betapa sulitnya berubah? Apakah kita akan katakan nangayamu ya tetu katuan? Atau kita bilang pempiram-piram mau ko pakilala lai pagari mo ya teh. Yan natole pipisan to kuma apa boleh buat mbait nangatan nia dodota teh. Tantangan saudara-saudara. Apakah juga kita masih teguh dalam kekuatan iman ketika kita tahu banyak hal yang kita lihat oleh mata, banyak hal yang kita rasakan yang jauh dari seluruh kebenaran kehendak Tuhan? Ini yang penting dijawab saudara-saudara kekasih Tuhan. Itu membuktikan pada kita semua pada kesempatan ini bahwa betapa kuatnya beban penderitaan itu bisa merapuhkan kita, bisa melumpuhkan kita, bisa membuat kita betul juga bertanya, Tuhan, dan aku suka-suka tekaleku sholat o senga, dan aku sema minggu aku modolo narampo, kebadi ina. Yan patama tahu persembahan, apalagi tekamin lebiring kanaya, marasan kan ni malasum paralui kombongan nase, aku modolona. Tapi anakku nanungan ni tekatuanku na, dan tahu madarang-adarang sape ke ditiro pa, satu-satu sondayo tonna, satu-satu cek banuan na. Pertanyaan kita sekali lagi, masihkah saya setia? Karena itu hari ini saudara-saudara kita bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita menarik bahwa bagian keempat, bagian bacaan mengarahkan kita pada keyakinan yang kokoh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan apapun. Andaikan ini orang mau jual jasa saudara-saudara, mau melakukan marketing, kira-kira resep apa yang mau dipakai supaya kemudian orang banyak berkumpul, dan ketika orang berkumpul dia membeli semua dan mengatakan ya mo ya tetu tonganna. Sebab kalau kita bicara iman saudara-saudara tidak cukup dengan doa. Kalau kita bicara iman saudara-saudara tidak cukup mengatakan koyo ya mo ya kakapang katuan to, sebab memang jalan penderitaan orang Kristen itu selalu dikatakan penuh penderitaan, berliku-liku. Bisa bayangkan kalau di dunia menderita, rampo puang Yesu, natole rampo puang Yesu, melosia ke tama ki suruga. Yamo ke tatole tama neraka nako. Coba lihat saudara-saudara. Karena itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dengan penekanan perenungan teguh dalam penderitaan untuk mengajak kita tidak berpura-pura kuat, tapi mau berdiri dalam panggilan supaya kemudian kita mengenal Allah yang setia. Karena itu ketika kita membaca Mazmur 86 memperlihatkan kepada kita Daud yang sedang berada dalam ketekanan. Ia bukan menikmati masa kejayaan sebagai seorang yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Ia dikepung orang yang ingin mencelakakan hidupnya. Ia dibawa ancaman. Tapi yang menarik saudara-saudara, pertama-tama Daud tidak mencari, meminta agar musuhnya disingkirkan, tapi ia berdoa dan berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Kenapa permohonan Daud penting saudara-saudara? Ia mau mengantar kita bahwa hidup yang sedang diguncang, yang paling dibutuhkan bukan sekadar jalan keluar, tapi bagaimana menikmati tuntunan Tuhan. Juga dia sadar bahwa Tuhan menunjukkan jalannya, karena itu ia mau mengatakan dengan doa itu. Ia mengenal siapa Allahnya. Di tengah ancaman Daud mengingat kembali karakter Allah. Ia menyebut Tuhan sebagai Allah yang penuh kasih setia, panjang sabar,
penuh belas kasihan, dan berlimpah pengampunan. Coba renungkan hari ini saudara-saudara. Keteguhan iman itu tidak pernah dimulai dari keadaan yang berubah. Tapi keteguhan iman selalu dimulai dari hati yang mengenal Allah. Seberapa jauh kita yakin bahwa Allah kita betul-betul Allah yang setia, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau ada pergumulan kita, kemana kita? Tantangan hari ini saudara-saudara, banyak orang bergumul cari tempat penghiburan, bikin status di WA. Ya mau ku panasuan, ku pasasaran, susiwanga mau dikak mesin cuci, aku mau rice cooker. Pamui male tak abangan apokade ku mama, ku male padolole. Pak, ku male padolole. Coba lihat firman Tuhan saudara-saudara. Orang yang benar kasih setia Tuhan akan memiliki keberanian menghadapi badai kehidupan. Sebab itu pelajaran pertama bagi kita adalah bagaimana kita teguh dalam penderitaan. Kenal Allah kita. Apa yang hebat dari Daud saudara-saudara? Kalau kita baca kisah Daud, dia raja yang luar biasa. Dibanding dengan Saul, lebih-lebih Salomo. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatan itu. Tapi bagaimana kemudian dia menikmati kekuatan dan perlindungan Allah di tengah-tengah kerapuhan. Karena itu kita mengenal pengakuan dosa Daud. Hari ini Tuhan ajarkan kita bisa teguh dalam penderitaan. Hanya ketika kita saudara-saudara betul-betul meyakinkan diri bahwa betapa kita sungguh-sungguh menikmati dan merasakan bahwa di dalam kesempatan semua itu sungguh-sungguh kita mau merasakan bahwa betapa Dia menjadi Allah yang selalu menopang. Seberapa kita bisa mengenal Dia kalau kita percaya doa itu kekuatan. Saya tadi betul saudara-saudara terharu baca teks nyanyian anak-anak kita. Pergumulan hari ini kita biasa betul kita stres sebagai ayah dan ibu. Sumarroto ngangki. Tapi mudah-mudahan tak setu kita ndete. Empukada saapa kana kata. Betul banyak kadang-kadang kita tidak terkontrol. Lalu membuat anak-anak kita merasa sakit. Benar, berat sekali. Di kuampisah lako pesang pulo sule. Dia ada di kuat yaton na papa sola mama bitin ko inda suami dolo dadi mama. Itu. Yaton na papa yang namanya masih kola taya tu. Nako na salami kamu inda suami dolo dadi. Coba lihat saudara-saudara. Kita betul-betul stres. Tapi seberapa saudara-saudara kita yakin bahwa doa itu berkuasa. Amin. Seberapa besar kita ingin orang lain berubah, seberapa besar kita berdoa. Relasi kita dengan Allah di tengah beban penderitaan kita, dalam ketidaksanggupan kita. Itu yang pertama saudara-saudara. Karena itu kita baca bersama bagaimana kemudian juga dalam kisah Yakub dalam Kejadian 28. Bagaimana ia menghadapi tantangan pergumulan dalam ketidakpastian masa depan. Ia menghadapi segala situasi di mana tidak ada jaminan. Bagaimana kemudian ia betul-betul lumpuh dengan segala ketakutan, kecemasan. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia telah menipu. Dia tahu dia telah berbuat yang tidak benar. Tapi yang menarik saudara-saudara, ketika tidak ada lagi kenyamanan keluarga, ketika tidak ada lagi jaminan masa depan, bahkan ketika malam tiba ia hanya memiliki sebuah batu sebagai alas kepala. Di tempat itu saudara-saudara, bagaimana ia menyaksikan kekuatan Allah. Seberapa besar kita mampu berkata saudara-saudara, indetengan mote inan nanipuang matuang pasak. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku mengetahuinya.
Kan menarik saudara-saudara. Saya bisa teguh dalam penderitaan. Bayangkan, di tengah ketakutan, maka yang saya pikir itu adalah bagaimana menjawab ketakutan. Bisa bayangkan kalau saya ditulis menjadi DPO, mau menginap dimanapun, penunuki tahu, tamane tasu, tabun itu kaleta. Tapi coba lihat saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa di tengah penderitaan itu, Yakub betul-betul berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat dan aku tidak mengetahuinya, untuk mengarahkan kita bagaimana kita betul-betul sungguh menyaksikan bahwa Dia lebih dulu memahami setiap keadaan kita. Kita tahu pelanggaran kita saudara-saudara benar. Tapi bagi Yakub, ibu bapak kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kekuatan itu mengantar dia untuk mengatakan bahwa peristiwa itu mengajarkan bahwa penyertaan Allah tidak dibatasi oleh keadaan hidup manusia. Tuhan tidak hanya hadir ketika hidup baik-baik, Ia hadir juga ketika kita kehilangan arah, ketika kita sedang dalam pergumulan dan tantangan, ketika kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan. Karena itu Paulus saudara-saudara dengan begitu kuat untuk mengatakan pada seluruh kehidupan kita. Bagaimana kemudian dalam Roma pasal 8, ia mengajarkan bahwa orang percaya akan mengalami penderitaan. Ia bahkan mengakui bahwa seluruh ciptaan sedang mengeluh dan menantikan pemulihan Allah. Paulus tidak berhenti pada kenyataan penderitaan. Ia mengajak jemaat memandang jauh melampaui penderitaan. Paulus berkata, saudara-saudara, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Statement itu mengubahkan cara pandang kita terhadap realitas kehidupan. Paulus berkata, saudara-saudara, ia tidak menyuruh kita menyangkal rasa sakit. Ia tidak berkata bahwa penderitaan itu ringan. Ia sendiri mengalaminya. Karena itu yang mengajak kita untuk menyaksikan bahwa hidup orang percaya tidak berhenti pada hari ini. Bagi Paulus saudara-saudara, ada kemuliaan yang sedang Tuhan persiapkan, ada kehidupan kekal bersama Kristus, ada pengharapan yang tidak dapat dirampas oleh penderitaan dunia ini. Bahkan lebih dari itu, Paulus berkata, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita tidak memikul salib kehidupan seorang diri. Roh itu yang menuntun kita, menguatkan kita, menopang kita. Karena itu penderitaan bukan berarti bahwa Allah sungguh meninggalkan kita, tapi menopang kita untuk membuat kita menikmati kekuatan dan keyakinan dari Dia. Benar saudara-saudara, Paulus menyaksikan. Saya mau menggambarkan seperti ini. Hari ini saudara-saudara, tantangan terbesar kita adalah Buddha mau tahu mataku si pakilala. Kenapa? Karena kehidupan individualisme. Nah kota no kata yang naya di pakilala tuh, kampai mi, nangenge kosule. Akhirnya apa? Orang hidup seorang diri, tapi jangan lupa ibu bapak, hidup kita ini sedang dipakai Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia. Kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi orang yang bercahaya. Bisa bayangkan saudara-saudara, ketika kita tahu ada banyak hal yang tidak benar, tapi kemudian orang tidak mengikutinya, apa yang mesti kita kerjakan? Karena itu Paulus menekankan saudara-saudara, ada waktu Tuhan. Ia menekankan bahwa kehidupan hari ini bukanlah hanya sampai pada hari ini. Ada masa di mana betul kita menyaksikan bahwa dalam jalan penderitaan karena salib Kristus, kita ditopang dengan kekuatan, bahwa Roh itu akan menuntun kita berjalan pada jalan Tuhan. Coba saksikan Daniel saudara-saudara. Dia mampu berdiri
di situasi Daniel untuk mengatakan Tuhan dimuliakan. Karena ia percaya baik hidup ataupun matiku, aku milik kepunyaan Allah. Karena ia percaya Allah tidak pernah mengecewakan. Coba lihat Petrus, saudara-saudara. Salah satu murid yang juga dia begitu jauh dari Tuhan. Dia tahu jalan penderitaan. Bisa bayangkan kalau saya ditanya, neko ya misa anak guru nanti, neko tak aku tanda itu, tak aku tanda itu. Perempuan lagi yang tidak diperhitungkan pada masa itu. Tapi bagi Petrus, saudara-saudara, ketika ia kembali pada kaki Tuhan, ia tahu di sana beban pergumulan ini, ketidakmampuan ini, ketakutan pada lingkungan untuk orang berkata, "Oh, kampai itu ya na ya tello mengkatoba na toleo memasyang tumpo gawi." Bagi Petrus, saudara-saudara, itu dijauhkannya dan dia datang pada pemulihan. Kadang-kadang, saudara-saudara, banyak orang bisa keluar dari penderitaan, tapi kita menjadi penghambat. Kenapa? Kita tidak pernah berdoa untuk berkata, koyo puang, ragukan itu pa, kisabi imotu, apa na pololem. Kadang banyak orang berkata, kampai mi kita, na toleo miki, itu. Hah? Seberapa besar ruang itu, saudara-saudara? Karena itu ia mau mengatakan pada kita bagaimana Yesus menjawab dengan begitu banyak pergumulan. Ketika Yesus menjawab bahwa lalang memang dibiarkan tumbuh bersama gandum sampai musim menuai, mengajak kita untuk mengatakan bahwa Allah mengetahui adanya kejahatan, Allah tidak lengah, Allah tidak kehilangan kendali. Ia sedang bekerja menurut waktu Tuhan. Masalahnya di mana, saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin Tuhan segera mengakhiri semua penderitaan. Kita ingin semua yang jahat langsung dihukum. Tetapi Allah melihat lebih jauh daripada apa yang dapat kita lihat. Dan pada akhirnya Yesus berkata, orang benar akan bercahaya seperti matahari di kerajaan Bapa. Hari ini, saudara-saudara, diajar kepada kita semua untuk selalu memiliki pengharapan. Penderitaan bukan sebuah cerita yang akhir, sebab kita aminkan Kristus memegang kendali sejarah kehidupan kita. Kita diajak untuk tetap teguh. Teguh karena kita mengenal Allah yang penuh kasih. Teguh karena Tuhan tetap menyertai kita. Teguh karena kita percaya di dalam Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus kita mampu untuk dapat menjalani kehidupan kita. Sebab ketika Allah berperkara, sekali perbuatan Tuhan bisa mengubahkan setiap kehidupan. Tapi kita mau, Allah mau kita dipakainya menjadi alat. Karena itu sidang jemaat Tuhan, hari ini kita diajarkan paling tidak 3 hal penting. 1, mari kenal Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan katakan burung-burung di udara pun Dia pelihara. Pertanyaan perenungan saya juga untuk kita, sungguhkah kita hidupi? Yang kedua, saudara-saudara, kita percaya Dia telah menebus kita di kayu salib. Maka itu Paulus mengatakan kita ini anak-anak pilihannya. Tidak ada seorang ibu dan bapa yang akan membiarkan anaknya seburuk apapun keadaannya. Itulah Allah kita. Maka Dia meminta supaya anak-anaknya hidup dengan kasih-Nya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita diajar untuk mau mengatakan bahwa kairos Tuhan itu ada dalam pengharapan. Cerita Injil Matius, saudara-saudara, mengajar kita benar. Terkadang-kadang kebaikan kita tabur, tapi kita menuai. Jangankan Allah itu juga sedang mau menguji kita. Seberapa besar ketulusan kita, seberapa besar kesetiaan kita.
Karena kita bawa seluruh hidup kita, tantangan kita hari ini, kiranya pertolongan dan anugerah Tuhan, kiranya Dia sumber hidup kita, mengantar kita untuk betul-betul memegang teguh 3 bagian penting itu, sampai hari kita melihat kemuliaan Kristus dinyatakan dengan sempurna. Teruslah berjalan pada kehendak Allah. Walaupun banyak tantangan hari ini, tapi setiap orang yang selalu hadir bercahaya di kegelapan apapun, sekecil apapun cahaya itu, akan selalu memberi kehidupan. Katakan pada orang di sampingmu dan tepuk dia jika dapat. Mari beri kehidupan bercahaya. Ya. Kita bersatu teduh sejenak. Roh Kudus memberkati dan menopang. Kita bersatu teduh. Ada banyak perkara yang terkadang Tuhan kami ukur dengan diri kami. Ketika kami sungguh-sungguh merasa dekat dengan Tuhan, kami melupakan bahwa otoritas-Mu lebih berdaulat. Sehingga kami rapuh oleh begitu banyak beban, dan kami melupakan kuasa dan pengasihan Tuhan. Pemazmur Daud mengajarkan kami tentang pengenalan kepada Allah. Peristiwa Yakub mengajarkan kami tentang kesetiaan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan firman-Mu mengajarkan kami semua untuk selalu berotoritas pada Tuhan. Berkati firman-Mu menopang hidup kami semua. Kita berdoa syafaat. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Ketika pada hari ini kami boleh bersama-sama menundukkan diri, apapun keadaan kami, Tuhan mengenalnya. Kami berterima kasih Tuhan sebab pujian penyembahan kami, firman kebenaran-Mu telah dinyatakan di tengah-tengah persekutuan jemaat Bilingkanaya di tempat ini. Kami bersyukur bersama dengan segenap anggota jemaat Tuhan yang boleh datang dari berbagai tempat, yang mengimani bahwa di tempat inilah mereka menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kembali ke tempat hidup masing-masing, di sana berkat Tuhan dinyatakan. Kami datang berdoa bagi semua jemaat Allah yang boleh menikmati pertambahan usia berkat kelahiran, hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan kiranya sempurnakan segala suasana sukacita mereka. Juga bersama-sama dalam suasana sukacita itu, kami bersama berdoa bagi jemaat yang oleh kasih karunia Tuhan menerima kenaikan pangkat golongan, selesai studi, sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya. Kiranya Engkau senantiasa menopang dan menyertai mereka, sehingga setiap apa yang mereka alami, mereka aminkan betul-betul adalah pemeliharaan Tuhan. Kami datang mendoakan seluruh kegiatan pelayanan majelis gereja, pengurus OIG sepekan ke depan, baik ibadah kebaktian rumah tangga, PWGT, PKBGT, PPGT, dan ibadah-ibadah lainnya. Biarlah seluruh apa yang kami kerjakan benar-benar sesuatu yang kami hidupi, sebab Allah telah memberikan kami jalan kelepasan anugerah pengampunan. Maka tugas kami adalah diutus ke dalam dunia memberitakan Injil-Mu. Mendoakan ibadah pertemuan syukur bulanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Bilingkanaya pada Selasa 21 Juli 2026 berkati terlaksana baik. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara kami Raymond Pasande, yang jika Tuhan berkenan pada Minggu tanggal 26 Juni 2026 akan menyatakan pengakuan menjadi anggota persekutuan dalam satu bagian gereja Toraja. Melalui ibadah minggu di tempat ini, Tuhan berkati pengakuan kekasih kami
sehingga benar-benar itu dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Juga bersama dengan Saudara Raymond Pasande dan Saudara Ofriani yang oleh kasih karunia Allah menuntun menyertai mereka, sehingga telah menyatakan sehati sepikir untuk melanjutkan langkah kaki mereka menuju rumah Allah melalui berkat atas rumah tangga dalam rangkaian pemberkatan perkawinan pada 1 Agustus 2026. Berkati seluruh persiapan baik dari majelis gereja, rumpun keluarga besar dua kekasih kami, untuk benar sampai di altar Tuhan menjadi satu daging dalam rumah tangga Kristen. Di tengah-tengah banyak sukacita Tuhan, kami mendoakan beberapa sidang jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit. Jeffrey, anak dari Bapak Joyce Tiku, pemulihan di rumah. Ibu Marta Lintin, ibunda dari Bapak Rudi, dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Putra dari Bapak Octavianus Patiung, saudara kami Kaleb. Juga Diaken Susanto Tandi yang sedang sakit di rumah. Jika oleh keterbatasan kami ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, sehingga di setiap jalan hidup itu mereka juga selalu dikuatkan dan memiliki pengharapan iman. Demikian bersama dengan Ibu Minanga Pasinggi, kami berduka bersama mendoakan keluarga atas meninggalnya sepupu di Jakarta. Bapak Paulus Tinting atas meninggalnya nenek kekasih di Toraja di Pangli, juga Ibu Penatua Wani Ampulembang atas meninggalnya tante kekasih di Mamuju. Juga jika ada saudara-saudara kami yang dalam duka cita, dalam keterbatasan kami tidak dapat mengenalnya, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka dalam beban-beban duka cita. Kami bersyukur Tuhan, hamba-hamba-Mu majelis gereja yang boleh Tuhan utus di tengah-tengah pelayanan pada minggu ibadah jam 9 pagi. Berkati mereka semua bersama dengan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh majelis gereja, kiranya semua mereka ditopang. Teristimewa yang hari ini Tuhan pakai melayani, berkati sehingga kehidupan pelayanan mereka menjadi surat yang hidup bagi setiap jemaat, dan jemaat boleh terus bertumbuh dalam pengenalan kasih-Mu. Demikian semua kami yang telah Tuhan pakai, kantore organis, multimedia sound system, bahkan saudara-saudara kami yang tidak kelihatan, yang selalu memberi support sehingga pelayanan boleh terus terjadi. Pekerja gereja yang setia mempersiapkan semua sarana gedung, kebersihan dan sebagainya. Tukang parkir, Tuhan berkati mereka. Betapa mereka dipakai Allah untuk membuat kami menikmati sukacita dalam ibadah. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami, keluarga yang jauh, yang terpisah dalam menata kehidupan lewat tugas pekerjaan, kami bawa dalam doa kiranya Engkau menopang setiap langkah hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan setiap apa yang mau kami lakukan ke depan Tuhan, topang kami melakukannya dalam otoritas dan kehendak-Mu. Kami mendoakan gereja-Mu, gereja Toraja berkati, mendoakan gereja-gereja-Mu dimanapun berada, pakai menyatakan suara kenabian. Kami mendoakan pemerintah bangsa negara kami. Di tengah-tengah syaratnya kehidupan hari ini, kami sungguh menanti kekuatan-Mu Tuhan. Terkadang-kadang kami mau menyerah, tapi kami percaya ada rancangan Tuhan memberi kami kesempatan menyaksikan begitu banyak hal, ketimpangan-ketimpangan. Dan karena itu ajar kami teguh di setiap jalan hidup kami, sehingga dalam keluhan kami hadir, dalam beban orang lain Tuhan hadirkan kami menopang, sehingga kami boleh berbagi beban, dan di dalamnya kami percaya anugerah Tuhan melimpah ruah. Jika sebentar kami kembali, Tuhan berkati, kami pulang dalam damai sejahtera. Ini doa kami, Bapa, ampuni dosa kami. Berkenan Tuhan mendengarkan syafaat kami, karena kami percaya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu.
Kami datang di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Senantiasa mengajarkan kami doa, Bapa kami masing-masing berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan warta tambahan dan beberapa ralat warta jemaat. Yang pertama, ralat warta ibadah PKBGT Jemaat Biring Kanaya. Di dalam warta terjadwal Sabtu 25 Juli 2026 di rumah Bapak Yota Malangi untuk sementara ditunda. Yang kedua, dalam warta jemaat ibadah PWGT di rumah Ibu Heti Yanti Bubun kelompok 6 tertulis Jumat 24 Juli 2026, seharusnya Sabtu 25 Juli 2026. Informasi dari Panitia Pekabaran Injil Jemaat Biring Kanaya dan juga tim bakti sosial PPGT Jemaat Biring Kanaya mengadakan pencarian dana berupa penjualan makanan, ada kue bolu di semua jam ibadah. Mari Bapak Ibu kita mendukung dan menyambut dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Pendeta Yober Sulu Padang, Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa Tuhanlah yang meneguhkan iman dalam menghadapi penderitaan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam sepekan ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih disampaikan juga kepada Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya. Penata layanan bersama dengan Klasis Makassar Timur kita boleh lakukan, dan saya secara pribadi menyampaikan salam kasih kepada segenap sidang jemaat. Terus mohon doa sehingga Tuhan boleh terus memperlengkapi sampai pada masa Dia mengatur setiap waktu Tuhan. Mari saudara-saudara kita menyambut pengutusan dan berkat. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kejadian pasal 28 ayat 15. Demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu, apapun juga menimpamu. Tuhan menjaga
tegak. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ibu bapa, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, anak-anakku yang kekasih, pergilah, beritakanlah firman Tuhan, teguhlah dalam iman sekalipun kamu menghadapi pergumulan. Arahkan hatimu kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk mengakhiri liturgi kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.